Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah salat subuh Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh maghfirah, Syahrul Ramadan. Bukan hanya dengan dijumpakan dengan Ramadan, namun berjumpanya kita dengan Ramadan, Allah masih menetapkan nikmat iman di dalam dada kita. Ini yang lebih spesial. Kenapa? Karena di luar sana juga banyak orang-orang yang sama-sama bersama kita dijumpakan oleh Allah dengan Ramadan, namun keimanan mereka belum mampu untuk menggerakkan mereka untuk mau bangkit di waktu sahur, menunaikan salah satu kewajiban mereka berupa shiyam Ramadan. Di luar sana banyak pula orang-orang yang Allah jumpakan bersama kita dengan Ramadan, namun keimanan mereka belum mampu menjadikan mereka mau berlapang dada, meringankan langkah kakinya, menunaikan sholat di masjid-masjid terdekat di antara mereka. Maka hal yang paling spesial yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah masih memberikan keistiqomahan kita dalam keimanan. Maka mereka-mereka yang kemudian mendapatkan nikmat istiqomah dalam keimanan, tidak berlebihan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan berupa jannah. Dalam firman-Nya Allah mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka-mereka yang kemudian mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, mereka yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tsumma istaqamu, kemudian berupaya untuk istiqamah di atas keimanannya. Karena kalau mau ditarik sederhana Pak, kehidupan kita itu diawali membuka mata dengan kalimat tauhid, dan harapannya menutup mata juga dengan kalimat tauhid. Ketika kita dilahirkan, maka diperdengarkan kalimat pertama kali itu adzan di telinga kita, memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid, di mana harapannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama yang sampai ke telinga kita adalah kalimat-kalimat yang mengandung tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika menutup mata, kalimat itu pula yang kemudian menjadi penutup daripada akhir kehidupan kita. Ini sederhananya macam kayak begitu. Yang enggak sederhana di antara keduanya, antara kita lahir dengan antara kita mati. Kondisi kita hari inilah. Kenapa? Karena untuk menjaga kalimat tauhid itu bukan perkara sederhana. Allah yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah yang kemudian memantapkan jiwa seorang hamba dengan kalimat tauhid tadi. Maka hadirin jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berlebihan jaminan yang Allah berikan kepada mereka yang istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah,
pada kondisi-kondisi mencekam, kondisi-kondisi mengkhawatirkan, kondisi-kondisi menakutkan, termasuk dalam kondisi saat seorang mukmin sakaratul maut, hadir turun malaikat seraya kemudian mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Rasa takut itu identik dengan sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Ya Pak, rasa takut itu untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi? Belum terjadi. Kenapa kok belum terjadi muncul rasa takut coba? Pertanyaan belum kejadian. Nah, kenapa kemudian bisa muncul rasa takut padahal belum kejadian? Kenapa coba? Nah, apa yang membuatkan seseorang merasa takut padahal belum terjadi? Nih, kepala kita isi pikirannya macem-macem Pak. Ya, anak muda pengen nikah, ketar-ketir itu. Ya, pengen ngelamar anak orang, ketar-ketir itu. Padahal belum kejadian kan? Karena bayangan di kepala sudah macem-macem. Ntar kalau nggak diterima gimana ya? Ntar kalau ditolak gimana ya? Padahal belum kejadian, muncul rasa takut itu. Allah takhafu, jangan kamu takut terhadap sesuatu yang belum terjadi. Jangan kamu takut terhadap negeri akhirat yang bakal kamu lalui. Kenapa? Keimanan kamu menjadikan kamu akan terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kamu, keistiqomahan kamu dalam beriman menjadikan kamu akan mudah untuk melalui itu semua. Wala tahzanu, enggak usah kamu sedih. Sedih itu buat sesuatu yang sudah terjadi, ya. Kamu nggak usah gelisah, nggak usah sedih terhadap sesuatu yang bakal kamu tinggalkan berupa perkara-perkara dunia. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira berupa jannah yang telah Allah janjikan kepada kalian. Hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya bukan ini inti kajiannya, ini mukadimahnya, ya. Ini qadarullah nih, hari ini saya mudah-mudahan nggak bosan Pak ya. Hari ini saya 2 kali nih ngisinya, pagi ini sama nanti insya Allah Jumat ya. Jumat jadwalnya Bapak Allahu yarham ya, alhamdulillah insya Allah saya bisa gantikan beliau ya. Yang penting jamaahnya mudah-mudahan nggak bosan aja. Saya ingin mengangkat sebuah tema terkait dengan tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana sesuatu ini dibutuhkan oleh siapapun dan dari kalangan manapun, baik itu anak yang baru lahir ataupun sudah lahir lama ya, anak kecil ataupun orang dewasa ataupun bahkan orang tua, baik itu laki-laki ataupun perempuan, baik itu orang yang sakit ataupun orang yang sehat, baik itu orang yang masih hidup, terlebih apalagi sudah mati, maka mereka semua membutuhkan hal tersebut. Kalau produk buatan manusia, maka produk itu nggak mungkin dibutuhkan oleh semua kalangan ya. Ada yang dibutuhkan kalangan tua, namun nggak mungkin dibutuhkan oleh anak muda ataupun orang-orang anak-anak kecil ya. Ada yang kemudian dibutuhkan anak kecil, orang tua ya nggak butuh. Ada yang dibutuhkan perempuan, ya laki-laki nggak butuh. Dibutuhkan laki-laki, perempuan yang nggak butuh, gitu ya. Namun apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, seorang hamba, maka semua kalangan ini membutuhkannya. Baik itu orang kafir, terlebih lagi orang mukmin ya. Baik itu orang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia ya. Masya Allah, sesuatu yang dibutuhkan oleh semua kalangan ini yang kemudian kita kenal dengan namanya doa. Siapa yang nggak butuh dengan doa? Padahal Rasulullah SAW itu mengingatkan ad-du'a'u silahul mu'min, atau kama qala Rasulullah SAW. Doa itu adalah senjata terbaik seorang mukmin. Ini adalah wujud kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik ya, Rasulullah SAW mengingatkan bahwasannya doa seorang hamba yang dia lalai hatinya dari doa-doa yang dia panjatkan, maka doa ini sulit untuk naik ke langit. Salah satu faktor terpenting dari mustajabnya doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sinkron antara hati kita dengan lisan yang kita ucapkan memohon kepada Allah, ini nyambung ya.
Maka kalau kemudian lisan kita berdoa tapi hati kita lalai dari doa yang kemudian kita ucapkan, ini sulit untuk kemudian naik ke langit. Di samping di antara faktor terpenting lainnya adalah tentunya seseorang berupaya, harus berupaya untuk menjaga apa yang dikonsumsi, karena makanan-makanan haram itu akan menghalangi doa itu sampai naik ke langit, sampai kepada Allah. Naik ke langit saja enggak, apalagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun selain kemudian berupaya untuk memakan makanan-makanan yang jelas-jelas kehalalannya, maka faktor terpenting lainnya adalah keterlibatan hati kita tatkala kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan, mungkinkah hati kita akan terlibat, hati kita akan khusyuk ketika kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kita nggak ngerti apa yang kemudian kita doakan, kita nggak ngerti apa yang kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita pungkiri doa-doa dalam bahasa Arab yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu doa-doa yang umumnya kita sudah hafal dari kecil, Pak. Ya, saking hafalnya lancar sekali itu doa kemudian kita ucapkan, sehingga nggak jarang kemudian doa itu ngalir begitu saja sementara hati kita nggak terlibat dalam doa yang kita panjatkan karena sudah kadung hafal, ya. Maka di antara doa terbaik adalah ketika kita faham terhadap apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengerti betul apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena masing-masing kebutuhan kita berbeda. Masing-masing hajat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, ya. Apalagi kalau kemudian yang doain kiainya, kiai doa apa kita nggak ngerti toh. Yang penting amin 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 gitu kan. Rata-rata begitu, ya. Alhamdulillah kalau kiainya terpercaya doanya bagus-bagus. Kalau doanya terus rusak, kita aminkan saja, ya. Nah, insya Allah nggak kayak begitulah, ya. Bapak Ibu yang jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik dari doa para nabi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Karena tidak ada doa terbaik kecuali doa-doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, di mana ini adalah doa yang dipanjatkan oleh manusia-manusia terbaik dari kalangan para nabi. Tak terkecuali doa yang kemudian dipanjatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ini dalam beberapa tempat saya sering bolak-balik ngisi kajian ini, ya, mengingat Masya Allah terkadang kita doa itu seolah-olah kita nggak butuh dengan doa kita, ya. Artinya ketika kita berdoa seolah-olah terserah Allah mau ngabulin silahkan, nggak ngabulin juga nggak apa-apa, ya. Butuh nggak butuh seolah-olah kita dengan doa yang kemudian kita panjatkan, sehingga jarang sekali tatkala kita berdoa melibatkan hati kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana dalam surat Ibrahim Allah mengabadikan apa yang kemudian beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari ayat yang ke-35 Allah mengingatkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah tatkala Nabiullah Ibrahim bermunajat kepada Rabb-Nya, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabiullah Ibrahim sudah banyak kemudian menjadi referensi dalam pengetahuan kita. Banyak para khatib senantiasa menyampaikan kisah Nabiullah Ibrahim, terlebih ketika ngisi khutbah Idul Adha, ya. Masya Allah, karena memang beliau salah satu nabi yang kemudian Allah berikan gelar Khalilullah. Kemudian gelar lainnya adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena nyaris pasca beliau menjadi seorang nabi, seluruh nabi-nabi sepeninggal beliau adalah keturunan dari beliau. Beliau punya istri dua, Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah. Hal yang manusiawi, muncul kecemburuan dari istri tuanya terhadap istri mudanya. Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk memisahkan keduanya. Ibunda Sarah tetap kemudian tinggal di tanah Palestina. Ibunda Hajar diperintahkan untuk dipindah ke lembah Bakkah. Berangkatlah Nabiullah Ibrahim bersama Ibunda Sarah dan Ismail kecil
hijrah dari tanah Palestina menuju lembah Bakah, melintasi padang pasir, hutan, gunung, Masya Allah. Perjalanan yang gak ringan. Jangan bayangkan perjalanannya kayak hari ini Pak, naik pesawat set gampang ya. Itu perjalanan melewati ya padang pasir, tandus betul. Belum lagi binatang-binatang buas ya, Masya Allah. Hingga singkat cerita sampailah kemudian di lembah Bakah. Pada saat itulah beliau kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jadikanlah negeri ini, lembah Mekah, lembah Bakah, negeri yang aman. Ini doa sudah dipanjatkan ribuan tahun yang lalu, namun efek keberkahannya terus dirasa hingga hari ini. Kita bisa cari negara mana yang tingkat kejahatannya paling minim. Nggak akan kita ketemukan kecuali tanah Arab. Nggak kita pungkiri di sana ya ada kejahatan, di sana ada tindak pidana. Namun dibanding dengan negara-negara yang lain, maka tingkat kejahatan yang terjadi di tanah Arab jauh lebih minim dibanding kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar tanah Arab, termasuk di negeri kita. Ya. Sekali lagi ini dampak besar daripada keberkahan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian doa kedua yang dipanjatkan adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Jamaah Bapak Ibu yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala, ini doa cerdas sekali. Permohonan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala dari melihat semua bentuk ragam dosa, maka dosa yang paling azam, dosa yang paling tinggi derajat, bukan tinggi derajatnya, dosa yang paling besar efeknya itu adalah dosa kesyirikan. Di sana ada dosa pembunuhan, ada dosa perzinahan, ada dosa mungkin dusta, ada dosa mungkin minum khamr, atau ada dosa-dosa yang lain. Namun dari sekian banyak dosa-dosa yang terjadi di tengah-tengah manusia, spesial yang Nabiullah Ibrahim minta dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari penyembahan terhadap berhala. Pernahkah kita minta kepada Allah doa ini? Nah, kalau kita jujur jawab, kadang kita nggak pernah ya. Bahkan ya naudzubillah kalau kemudian nggak pernah, jarang minta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dan anak cucu keturunan kita dari dosa ini. Padahal inilah dosa yang bakal menghapuskan semua pahala-pahala amalan seorang hamba. Jangan lagi kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu menyekutukanku, maka akan sia-sia seluruh amalan-amalanmu. Syirik itu kita terjemahkan apa biasanya, Pak? Dosa syirik itu biasa kita terjemahkan menyekutukan Allah. Kalau tak tanya menyekutukan Allah itu kayak apa toh? Kira-kira ngerti nggak jawabannya? Dosa menyekutukan Allah itu kayak apa toh? Apakah hanya sebatas sujud di hadapan berhala, sujud di hadapan kuburan, sujud di hadapan pepohonan? Ternyata enggak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, sebuah doa agar kemudian kita berlindung kepada Allah dari dosa syirik. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa syirik yang aku tahu, dan aku memohon ampun kepadamu dari dosa syirik yang aku nggak tahu. Kenapa? Karena faktanya banyak dosa-dosa yang mengarah kepada kesyirikan, yang itu kebanyakan kita nggak ngerti kalau itu ternyata mengarah kepada kesyirikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa contohnya kira-kira? Dosa yang orang nggak ngerti ternyata itu dosa mengarah kepada kesyirikan. Ya. Karena terkadang kita, bukan terkadang, umumnya kita taunya syirik itu ya nyembah kuburan, nyembah patung, nyembah berhala. Kalau kayak begitu insya Allah kita bisa menghindari semua, Pak. Karena kita sudah ngerti itu nggak boleh, kan begitu toh? Ya.
Maka untuk lebih memperjelas di antara terjemahan makna syirik supaya kemudian kita jauh lebih bisa memahami, terjemahan yang paling mendekati kebenaran adalah yang namanya syirik itu menjadikan Allah sebagai salah satu, atau menjadikan Allah bukan sebagai satu-satunya. Ini syirik ya. Kalau kita terjemahannya kayak begini, kalau tak tanya di negara kita ada berapa Tuhan yang legal disembah? Coba. Jawabannya apa? Di negara kita ada berapa Tuhan yang legal disembah? Ayo, ada yang berani jawab 6? Hati-hati lo ya. Hati-hati lo ya. Jangan lagi di negara kita, di seluruh dunia nggak boleh ada Tuhan yang legal disembah kecuali satu. Ya, maka inilah makna syirik yang sesungguhnya, menjadikan Allah bukan sebagai satu-satunya atau menjadikan Allah sebagai salah satu. Coba nih para bapak ngomong sama ibu, Bu, kamu istri tercantik dari sekian banyak istri ulah, ibunya ngamuk nanti. Kenapa? Karena ibu nggak dijadikan satu-satunya, ya toh? Iya, ibu aja diduain ngamuk, ya. Apalagi Allah, ya. Logikanya kan begitu Bu ya. Padahal boleh nggak bapak menduakan ibu? Semangat banget ngomongnya. Bapak Ibu jamaah semoga dirahmati Subhanahu wa taala. Ya. Baik, maka inilah spesialnya doa Nabi Ibrahim terkait dengan perbuatan dosa. Beliau memohon kepada Allah agar menjauhkan dirinya dan anak keturunan dari dosa penyembahan berhala. Ya, terkhusus dosa syirik yang kemudian kita nggak ngerti, ya kita memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, karena di antara dosa yang mengarah kepada kesyirikan yang banyak orang kemudian masih terjerumus, ini yang kemudian mudah kita pahami atau kemudian mudah kita cari, itu percaya sama dukun, Pak. Ya. Faktanya banyak kan kaum muslimin yang dia ya sholat, dia ya zakat, dia ya haji, umroh, tapi masih percaya sama bang dukun gitu ya. Masya Allah. Apalagi kalau kemudian istilah dukun dirubah. Ya. Kenapa? Karena kalau disebut kata-kata dukun, image-nya sudah negatif. Oh, ini dukun gitu ya. Image-nya negatif, maka kemudian istilah itu dirubah supaya image-nya nggak negatif. Apa perubahannya? Tadinya dukun dirubah namanya jadi paranormal, orang pinter, ahli metafisika, macam-macam lah ya. Pokoknya apa namanya ya? Pokoknya orang pinter lah umumnya gitu ya. Padahal perubahan istilah ini juga menjadi salah satu strategi iblis dalam menjerumuskan Adam alaihissalam, dan itu jitu. Lihat Nabiullah Adam alaihissalam, tatkala kemudian Allah ciptakan beliau di jannah, kemudian gegara Nabi Adam alaihissalam, iblis diperintahkan sujud nggak mau, iblis terusir, ya, dikeluarkan dari jannah. Dendamnya iblis luar biasa, maka iblis bersumpah dia juga bakal membalas dendam kepada Adam. Adam harus keluar dari surga. Apa strategi iblis pertama kali untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam? Strategi iblis pertama kali dalam menggoda Nabi Adam, dan itu sukses, ya, merubah istilah yang sudah Allah bakukan. Allah katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, ini pohon larangan, ya. Jangan kamu dekat-dekat sama pohon itu. Kalau kamu dekat-dekat, kamu termasuk orang zalim. Itu istilah baku yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Ini pohon larangan. Karena setelah Allah menciptakan Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan semua nama-nama kepada Nabi Adam alaihissalam yang itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Ya, jadi malaikat nggak tahu nama-nama itu, sementara Nabi Adam alaihissalam mengerti semua karena Allah ajarkan, ya. Termasuk penyebutan pohon larangan tersebut. Kalau sudah dikatakan sebagai pohon larangan, maka image yang ada, oh ini berarti nggak boleh dideketin, ya. Sementara sifat manusia itu kan penasaran toh,
Semakin dilarang semakin penasaran ya. Nah, salah satu strategi jitu iblis laknatullah alaih, iblis ngerubah istilah pohon larangan itu dengan istilah baru yang merubah mindset di kepala Nabi Adam alaihissalam. Kalau yang namanya pohon larangan itu berarti negatif, nggak boleh didekati, maka istilah itu dirubah menjadi sajaratul khuld, pohon kekekalan. Dari larangan berubah menjadi kekekalan ya. Yang ada di kepala kan berubah. Kalau kekekalan berarti bakal selamanya nih kan begitu ya. Masya Allah, dan itu efektif. Nggak cuma dideketin itu pohon, dimakan buahnya. Gara-gara itulah kemudian Nabi Adam dan Ibunda Hawa kehilangan pakaiannya, menutupi dengan dedaunan-dedaunan di jannah. Allah berikan hukuman, diturunkan ke bumi. Cuma strategi ini terus efektif Pak, dipakai sampai hari ini oleh kalangan-kalangan setan dari jenis manusia. Setan itu kan ada dua Pak ya. Allah menciptakan makhluk jin dan manusia yang sama-sama mukallaf. Setan itu adalah sifat-sifat buruk, maka kita diperintahkan berlindung dari sifat buruk setan, baik setan kalangan jin dan kalangan manusia. Kalau setan kalangan jin itu cuman godanya was-was, diberikan rasa takut, kemudian bayangan-bayangan segala macam, itu gangguan daripada setan jin. Tapi kalau setan manusia Pak, bukan cuman was-was. Setan manusia bisa ngancem sampean Pak. Kamu kalau nggak milih saya, nggak tak kasih nanti. Bisa ngancem, bahkan kemudian bisa membunuh. Wah, ini lebih parah lagi kalau setan dari jenis manusia. Maka bulan Ramadan itu yang dibelenggu itu setan dari kalangan jin. Ya, maka wajar kalau masih ada yang berbuat dosa karena setan kalangan manusianya nggak dibelenggu. Ya, sekalipun di awal-awal Ramadan banyak Satpol PP nangkepin ya, pocong gitu ya. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, ini strategi iblis. Maka istilah-istilah itu dirubah, termasuk salah satunya adalah istilah dukun. Dalam Islam sudah ditegaskan kahinun, dukun, tukang tenung, tukang ramal. Kemudian dirubah istilah itu sehingga mindset negatifnya berubah. Banyak orang-orang kemudian terjerumus, apalagi kalau kemudian dukunnya pakai sorban putih, gede banget sorbannya, jenggotnya juga panjang, komat kamitnya wirid, masya Allah. Ini banyak kemudian orang tertipu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajnubni wa bani an na'budal asnam. Yang menarik lagi, Nabiullah Ibrahim bukan hanya kemudian mohon itu, bukan hanya sekedar kemudian meminta, namun Nabiullah Ibrahim juga menjelaskan kenapa itu yang beliau minta. Maka di ayat berikutnya Nabiullah Ibrahim kemudian menjelaskan kepada Allah tanda kutip ya, dan Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabb, berhala-berhala ini kenapa kemudian aku memohon kepadamu agar engkau menjauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala, karena berhala ini sudah banyak menyesatkan manusia. Dengan melalui beragam tipu dayanya mereka berhasil menyeret manusia ke jurang kebinasaan. Maka aku khusus mohon kepadamu agar menjauhkan aku dan anak keturunanku dari dosa ini. Banyak orang-orang kemudian terjerumus, baik mereka yang sudah bertitel profesor, apalagi rakyat jelata, orang-orang awam. Di negeri kita juga macam kayak begitu. Banyak orang-orang secara status pendidikannya itu tinggi ya, S1, S2, S3, sarjana, bahkan kemudian doktor, bahkan kemudian profesor, namun kemudian masih terjerumus dalam lembah-lembah kesyirikan, khususnya tadi dunia perdukunan tadi. Naudzubillah summa naudzubillah, bukan perkara yang sudah bahasanya rahasia umum lah. Kalau kemudian pas musim pencoblosan itu para dukun banyak dapat dapat order ya, masya Allah, dukunnya satu yang datang dua calon
Ya, calon pejabatnya datang semua ke dukun yang satu, udah masya Allah ya. Nah, padahal ya kita meyakini mereka sejatinya juga orang-orang terpelajar toh, ngerti toh. Cuman tetap saja ternyata nggak menjadikan mereka terbebas dari dunia kesyirikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sampai jam berapa ini? Sampai syuruk aja ya. Jangan kering saya nanti. Jamaah Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan satu doa lagi Nabiullah Ibrahim ini yang juga sangat spesial ya. Doa berikutnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana ya Allah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagian daripada anak keturunanku Ibunda Hajar dan Ismail biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Mbak lihat nih narasi doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum beliau minta apa yang menjadi hajat beliau, maka beliau curhat dulu, ceritakan dulu kepada Allah permasalahannya. Kadang kita kalau doa itu nggak pakai cerita macam kayak gitu, langsung minta sama Allah apa yang jadi hajat kita. Padahal Allah itu harus kita sanjung, harus kita puji dulu, harus kita angkat setinggi-tingginya dengan nama-namanya yang mulia. Curhat apa yang menjadi permasalahan bagi kita, ceritakan semua masalah kita. Kalau kemudian muncul pertanyaan, kan Allah sudah maha tahu, ngapain kita cerita? Lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebelum beliau meminta kepada Allah, Nabi Ibrahim menjelaskan kondisi tempat yang beliau tinggali. Rabbana ya Allah, inni askantu, sesungguhnya aku meletakkan min dzurriyyati, ya sebagian anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di sebuah lembah yang enggak ada tumbuh-tumbuhan, enggak ada tanam-tanaman, otomatis itu tempatnya gersang, kering kerontang, enggak ada mata air. Allah tahu enggak tempat itu gersang? Tahu, tapi Nabiullah Ibrahim tetap menjelaskan kepada Allah, tanda kutip ya, tempatnya gersang ya Rob, kering kerontang, nggak ada tumbuh-tumbuhan, otomatis nggak ada sumber mata air ya. Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang mulia, di sisi rumahmu yang haram. Tujuannya satu, liyuqimus shalah, agar mereka menjadi para penegak sholat. Ini ayat juga menjelaskan secara tersirat kepada kita, Pak, kalau nyari tempat tinggal atau kalau nyari kontrakan itu yang dekat sama masjid, Pak. Ya. Supaya apa? Supaya terjaga sholat berjamaahnya. Sebab minimal kalau orang tinggal sebelah masjid nggak sholat di masjid itu malu. Kalau masih punya iman loh ya. Kalau imannya masih lurus loh ya. Orang tinggal sebelah masjid, apalagi dindingnya nempel sama tembok masjid, kok denger azan nggak ke masjid, itu seharusnya malu. Tapi sekarang jarang ya, cuek aja gitu kan ya. Masya Allah. Padahal ayat ini menjelaskan secara tersirat nyari tempat tinggal itu yang dekat dengan masjid, supaya apa? Sekali itu supaya terjaga sholat berjamaah kita. Kalau tinggalnya jauh dari masjid itu nanti bikin alasan terus. Rumah saya jauh dari masjid, maklumin lah kalau kemudian saya masbuk ataupun nggak bisa tepat waktu dalam sholat berjamaah. Alasan terus. Maka Rasulullah SAW memberikan motivasi terhadap mereka-mereka yang tempat tinggalnya jauh dari masjid. Setiap langkah, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menambah pahala ya. Ini motivasi buat yang kemudian tempatnya jauh dari masjid. Jangan kemudian disalahpahami, ketahuan rumahnya dekat, muter dia biar langkahnya panjang gitu kan, malah masbuk ya, repot ya. Maksudnya buat yang jauh sudah warning nih, oh zuhur jam 12 ya, paling enggak jam 12 kurang 10 sudah berangkat gitu loh, biar nggak masbuk, langkahnya terhitung semua itu ya. Nah,
Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Lihat ya. Ini yang menarik Pak ya. Di awal dijelaskan kondisi tempat tinggal, tempat tinggal yang beliau singgahi. Kering kerontang, gersang, tandus, padang pasir, nggak ada tumbuh-tumbuhan, nggak ada mata air. Yang secara otomatis logikanya kalau tempatnya semacam itu, nggak ada manusia yang mau nengok, nggak ada manusia yang pengen pelesir ke sana, nggak ada manusia yang pengen healing-healing, jalan-jalan, itu nggak ada. Ya, kita kan kalau jalan-jalan Pak ke sebuah tempat itu kan mesti nyari tempat yang view-nya indah, apalagi ada air terjunnya, udaranya sejuk, hawanya gitu ya. Itu lumrah, sesuatu yang kemudian disenangi oleh mata dan hati kita ya, sesuatu yang kemudian membuat hati itu senang lah ya, ke puncak, ke tepi pantai gitu ya. Ada pemandangan yang bisa dinikmati. Lah tapi ini padang pasir Pak, tandus, kering kerontang, gersang, nggak ada pohon-pohonan. Kalau panas ya nggak bisa ngiyup, ya pohonnya pendek-pendek semua. Paling pol pohonnya pohon korma doang, ya. Tapi lihat apa yang diminta sama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Rabb, jadikan sebagian hati sebagian hambamu, jadikan hati-hati sebagian hambamu cenderung ingin mengunjungi tempat itu, cenderung pengen ziarah ke tempat itu. Logis nggak? Di awal dijelaskan itu tempat nggak menarik sama sekali, tapi yang diminta agar Allah menggerakkan hati sebagian hambanya agar pengen datang berkunjung ke tempat itu. Logis nggak pertanyaannya? Nggak logis Pak. Tapi Nabi Ibrahim nggak mikir logis nggak logis. Tugas saya cuma minta. Perkara mengabulkan itu urusan Allah. Yang penting saya minta. Nggak perlu saya bertanya bagaimana cara Allah mengabulkan. Itu sudah bukan lagi ranah kita ketika minta kepada Allah. Ya. Allah yang menggerakkan hati setiap hamba, Allah yang menggenggam setiap jiwa makhluknya. Hati setiap manusia berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Terserah Allah mau mengarahkan kemana hati-hati tersebut. Mustajab gak doanya Pak? Mustajab gak? Banget. Hari ini saya tanya sama antum, ya, ada nggak yang pengen datang ke sono? Hah? Ada nggak yang pengen datang ke sono? Ada nggak? Ada semua mesti. Ya, sekalipun sudah berulang-ulang, sekalipun setiap bulan umroh, setiap tahun haji, kalau kemudian kok ada kesempatan datang berkunjung ke tanah suci, apalagi gratisan, masya Allah, mesti pengen semua itu. Ya, iya saya juga pengen. Ya, masya Allah ya. Lihat efek barokah daripada doa Nabiullah Ibrahim. Padahal ke sono kita ngapain coba? Nggak ada view yang indah, ya kan? Tapi inilah panggilan iman. Berangkat dari panggilan iman inilah yang menjadikan manusia rela berbondong-bondong pengen berkunjung ke sana, rela nabung bertahun-tahun supaya bisa berkunjung ke tanah haram. Padahal nggak ada pemandangan indah di sana, masya Allah. Nggak ada pemandangan macam kayak di Eropa, nggak ada pemandangan macam kayak di puncak, itu nggak ada Pak. Ya, tapi tetap saja hati ini gandrung pengen ngunjungin itu tempat. Efek daripada keberkahan doa Nabiullah Ibrahim. Kalimat berikutnya, warzuqhum minas samarat. Ini nggak logis lagi Pak. Ya, dan berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan. Padahal di awal Nabiullah Ibrahim sudah curhat sama Allah, ini tempatnya gersang ya Allah, tandus, gak ada pohon-pohonan, gak ada sumber mata air, tapi tolong berikan rezeki dalam bentuk buah-buahan. Itu kan gak nyambung lagi Pak. Tapi mustajab gak? Mustajab, pakai banget mustajabnya. Memang pohonnya gak ada, tumbuhannya memang gak ada, tapi beragam jenis buah-buahan hadir di tanah Arab. Seluruh buah-buahan dari penjuru dunia itu ada semua di sana Pak. Yang sudah haji ataupun umroh mesti ngerti deh, nyari buah apa aja ada. Tinggal yang penting punya duit atau enggak ya. Masya Allah. Ya,
Poinnya kan yang diminta sama Nabi Ibrahim rezeki dalam bentuk buah-buahan. Ini juga yang spesial. Mintanya nggak hanya sekedar kalimat umum. Kita kan kadang kalau minta kepada Allah, ya Allah berikan aku anak yang solih dan solihah. Ini umum banget, solih dan solihah dalam bentuk apa yang kita hajatkan. Karena ini kalau kita lanjutkan lagi ini nanti ketemu ini. Dan Nabi Ibrahim bukan hanya mengkhususkan anak keturunan solih dan solihah, tapi ada bentuk kesolihan yang spesial yang kemudian beliau minta dari Allah Subhanahu Wa Taala terhadap anak-anaknya, masya Allah. Tapi kalau kita jelaskan sampai ayat itu panjang banget nanti. Ya. Warzuqhum minas samarati, ya Allah berikanlah mereka rezeki terkhusus dari jenis buah-buahan. Maka ini juga mengajarkan kepada kita minta kepada Allah jangan hanya sekedar yang sifatnya global, ya. Ya Allah curahkan rezekimu, ya Allah berikan rezeki, ya Allah mudahkanlah rezekiku. Karena rezeki itu kan umum ya. Minta jenis rezeki apa yang kita butuhkan dari Allah. Rezeki dalam bentuk duit, minta duit. Pernah nggak minta ya Allah duit, ya Allah duit? Dulu kan sempat ramai itu ya, potongan video pendek di WhatsApp itu, ya orang Afrika kalau nggak salah, di depan Ka'bah, fulus, Allahumma fulus. Diketawain sama temennya, fulus, minta yang lain lah. Dia minta yang lain, ujungnya fulus juga. Boleh nggak? Boleh nggak minta fulus sama Allah? Boleh. Siapa yang larang? Ya, siapa yang larang? Dan kalau minta spesifik sebutkan apa yang kemudian kita hajatkan. Antum butuh kendaraan, sebutkan butuh kendaraan. Dan kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung. Antum butuh kendaraan apa gitu misalnya. Ya Allah saya pengen Alphard nih gitu. Misalnya lo ya. Boleh nggak? Boleh Pak. Ya kalau minta sekalian yang tinggi. Paling nggak kalau nggak dapat yang itu agak bawah dikit lah gitu loh ya. Paling nggak dapat apa gitu kan, expander atau apa buahnya. Jangan minta teruntung nanti dapatnya odong-odong ya. Cuman kan kudu memantaskan diri. Kita minta sama Allah kendaraan Alphard tapi rumah masih di gang sempit, ya susah nanti kalau dikabulin, ya kan? Maka bertahap dulu, minta tempat tinggal yang gangnya bukan gang ya, pinggir jalan, supaya kalau kemudian minta kendaraan berikutnya bisa masuk itu kendaraan. Poinnya apa? Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan kita juga harus menyesuaikan. Ketika Allah melihat kita pantas untuk mendapatkannya, Allah bakal kabulkan. Tapi kalau belum pantas, ya nanti masih ditunda sampai kemudian kita pantas. Ya, kita nggak pernah megang duit banyak kok minta duit banyak sama Allah, nanti begitu dikasih semaput. Malah nggak bisa nikmati langsung. Mending kalau ya Allah berikan duit 1 M gitu. Ya transaksi kita mungkin cuma 1 juta 2 juta. Begitu dikasih 1 M kaget, malah nggak bisa nikmati, mati duluan kan. Malah nggak bagus. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Pantaskan diri kita dengan apa yang kemudian kita minta. Logikanya sederhana. Seseorang doa minta sama Allah supaya dimudahkan jadi seorang dokter misalnya, tapi dia masuk sekolah jurusan teknik sipil, ya nggak nyambung, nanti jadinya kuli bangunan ya. Jemaah Bapak Ibu yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala, ini diantara bentuk narasi doa Nabiullah Ibrahim AS. Kita bisa mencontohnya. Sebelum kemudian kita minta apa yang menjadi hajat bagi kita, curhat dulu kepada Allah. Ya Rob, aku punya utang banyak ya Rob. Ya engkau tak ini, maaf ya, Masya Allah, ini salah satu apa ya yang pernah saya dapat cerita dari Bapak Allah Yarham ya. Tatkala dulu Bapak utangnya banyak ya, cerita sama anak-anaknya ya, di antara doa yang Bapak munajat itu, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku miskin, aku ridho ya Allah, tapi kalau punya hutang ya susah juga ya Rob. Itu salah satu curhatnya ya, Masya Allah. Qadarullah ya, tahulah ya, Allah mudahkan semuanya, hutangnya lunas. Dan ya poinnya begitulah, jangan hanya sekedar minta apa yang menjadi hajat bagi kita, ceritakan, curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita ketika curhat terhadap manusia, narasinya sama, bahkan kemudian dibuat narasi yang baik untuk berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lebih dekat kepada hamba daripada urat leher hamba tersebut. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala, demikian kajian subuh ini mudah-mudahan berikan inspirasi
konsentrasi kita dalam berdoa, karena salah satu keunggulan daripada Ramadan, Allah punya hamba-hamba yang setiap hari Allah bebaskan selama bulan Ramadan. Hamba-hamba tersebut memiliki hak berupa doa yang pasti bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaiki narasi kita ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sanjung Allah setinggi-tingginya, berwasilah dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru meminta apa yang kemudian kita hajatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.